Silakan. Satu dua pertanyaan akan kabarnya. terjadi. Oke, dua pertanyaan majelis. Menyambung saksi kami yang kemarin atas nama Fauzi yang melaporkan ke Bawaslu mengenai pertemuan Cawapres 02 dengan Abdesi di GBK. Ya. Itu ditolak laporan kami dengan alasan kurang syarat material. Izin, kami akan menampilkan bukti yang kami sampaikan ke Bawaslu yang dinyatakan kurang syarat material. Salah satunya adalah bukti video. Mohon izin ditayangkan karena hanya sebentar ya majelis. Mereka hadir dengan tujuan yang baik, yang mulia, untuk menyatukan visi misi dan juga semangat buahnya. Dan juga dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Marwan. Jangan lupa ya. Itu acara Abdesi yang secara tegas menyatakan dukungan kepada paslon 02 yang kita lampirkan sebagai bukti kita ke Bawaslu dan dinyatakan tidak memenuhi syarat Iya. material. Ke ahli sana Pak, jangan lihat saya terus. Iya, izin. Maaf. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah setelah kami membuat uraian laporan sesuai form Bawaslu dan sesuai dengan konsultasi yang disediakan oleh Bawaslu serta melampirkan video tadi, apakah laporan kami itu kurang syarat material? Yang kedua, apakah statement tegas dari MC yang mengumpulkan seluruh kepala desa di GPK itu adalah bentuk pelanggaran dalam pemilu? Kami mohon keterangan dari ahli. Kami sampaikan juga, kami laporan dari tim hukum itu di beberapa provinsi itu banyak. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kita punya laporan, ada perlakuan yang berbeda. Ketika di Jambi, di Sumatera Utara, dan di Kalimantan, kami dijawab kekurangan syarat material, tapi diberi penjelasan syarat material mana yang kurang. Sedangkan di Bawaslu Pusat, kami dibilang kurang syarat material tapi tidak ada penjelasan. Bahkan ada yang seperti disampaikan rekan kami sebelumnya, itu sudah tanpa diperiksa diputus bukan merupakan suatu pelanggaran. Bagaimana pendapat ahli? Terima kasih. Yang mulia, tadi di pertanyaan pemohon tadi membuat dengan video-video tadi dengan menyatakan itu adalah pertemuan dengan Abdesi atau Adesi, saya kurang jelas tadi. Tapi di gambar tadi itu saya tidak melihat ada. Iya, nanti biar ahli yang. Supaya jangan diarahkan kepada saksinya. Jangan juga Bapak komentari, biar nanti ahli yang komentar. Saya sedikit saja sebenarnya berkaitan dengan bagaimana tadi Prof menyampaikan mengenai tingginya ekspektasi ya, pembuat undang-undang maupun masyarakat terhadap Bawaslu. Nah, walaupun menurut saya ini juga tidak bisa menjadi pembenaran seandainya memang sampai saat ini baik di persidangan ini maupun di ruang-ruang publik di luar sana masih terus dengan derasnya keberatan atas laporan-laporan itu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu di daerah maupun di pusat. Nah, dengan maksud untuk menyampaikan bahwa kita ingin bahwa masyarakat ingin, ya, menurut saya itu dia harus tidak seharusnya dengan progresivitas yang dimiliki oleh Bawaslu. Dengan banyak, misalnya tidak hanya mencari keadilan itu tidak mesti dia berbaju rapi dengan format yang rapi yang dibawa laporannya. Nah, produktivitasnya lebih agresivitasnya Bawaslu saya kira penting. Sebab apa? Kalau hanya seperti ini kita sampai dipertanyakan netralitas, kemudian jujur, adil, bebas dan rahasia itu sampai ke Komisi HAM sana sudah mempertanyakan. Nah, lalu menurut Profesor seperti apa kriteria yang sebenarnya sehingga mudah publik yang katakanlah mereka tidak sekolah tapi mereka tahu itu mereka tidak adil gitu misalnya dalam penyelenggaraan itu untuk mengenai syarat formal dan syarat material itu seperti apa, sehingga banyak sekali yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sedangkan pada poin berikutnya, poin terakhir ke-17 dari pointer dari Profesor tadi, laporan yang tidak diregister pun harusnya ditindaklanjuti. Sampai sejauh itu mestinya progresivitas daripada peran dari Bawaslu itu terhadap laporan-laporan yang muncul. Nah, kalau seperti ini terus dari beberapa pemilu, apalagi sekarang kita sudah bertransformasi ke teknologi informasi, sudah menggunakan artificial intelligence, tapi masih seperti ini. Lalu demokrasi seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti ini? Yang 01 gugat tuh bukan 02 di MK, tapi KPU dan Bawaslu. Lagian 02 ngapain sampai nyiapin pengacara? Emang kalian diajak? Enggak, yang digugat itu KPU dan Bawaslu. Jadi ngapain kalian repot-repot? Ya.
ngarep banget kayaknya sih diajak ke MK. Ada apa sih? Kalian tuh nggak diajak. Emangnya gugat 02? Enggak, KPU dan Bawaslu. Payah dah kalau pengacara papan dangkal udah pada mau turun. Siapa yang diajak, siapa yang digugat, siapa yang mau turun, repot amat. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, Jokowi telah melakukan makar di negeri ini. Jokowi telah melakukan makar di negeri ini. Kalau Jokowi melakukan makar, apakah kita harus mempertahankan Jokowi? Tumbangkan Jokowi, gulingkan Jokowi. Takbir, takbir. Yang kedua, KPU melindungi PKI. KPU memenangkan PKI. Apa itu PKI? P itu partai, K itu koalisi, I itu Indonesia. Jadi PKI adalah Partai Koalisi Indonesia. Tumbangkan partai-partai itu, gulingkan Jokowi. Halo guys, ada yang sama nggak guys? Kenapa ya tiap kali lihat tanaman singkong tuh aku kok ketawa gitu loh. Sehat-sehat terus ya singkong ya, jangan sampai jadi jagung ya. Udah berak belum bang? Gimana mau berak? Makan aja belum? Justru ini lagi nunggu makan siang gratis, biar bisa menghasilkan tai. Yap, gokil apa yang dilakukan oleh para netizen. Tentunya sangat menghibur untuk kita semua, di mana di tengah-tengah keseluruhan dunia politik di tanah air kita yang tercinta, tetapi dengan sentilan-sentilan netizen ini tidak hanya lucu tetapi dapat menusuk gerombolan 02. Dan yang sangat menarik adalah apa yang kita saksikan di video pertama tadi. Saya kira ini adalah pertanda bahwa pemilu di 2024 ini besar kemungkinan akan terjadi pemungutan suara ulang dan diskualifikasi paslon 02. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi bukti-bukti dari 01 dan 03 ini bisa dinilai dengan jujur oleh MK, dan tentu MK kita harapkan agar tidak mudah diintervensi oleh Pak Jokowi dan antek-anteknya, agar kekisruhan-kekisruhan yang terjadi di negeri ini bisa berakhir. Dan tentu kita berharap bahwa Indonesia akan lebih baik. Nah, terkait dengan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh 01 ini tentu membuat dari Bawaslu dan juga KPU mengalami stres berat, karena KPU dan Bawaslu kita lihat sendiri dan bisa kita nilai apa yang terlihat di video tadi, apa yang menjadi pernyataan dari kubu 01, bahwa bukti-bukti yang pernah dibawa oleh kubu 01 yang dibawa ke KPU maupun ke Bawaslu selalu ditolak dan tanpa alasan yang masuk akal. Dan itu membuktikan bahwa KPU dan Bawaslu ini ikut bermain dengan apa yang menjadi skenario Pak Jokowi. Dan inilah yang selalu kita suarakan, bagaimana agar kecurangan-kecurangan yang terjadi bisa diberikan sebuah ganjaran yang setimpal, yang sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap rakyat, dan seolah-olah mempermainkan rakyat. Saya kira itu yang menjadi harapan kita bersama. Dan kita berharap MK bisa betul-betul netral, bisa betul-betul bersih dari cengkraman Pak Jokowi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti sebelumnya, seperti Paman Usmannya Gibran. Itu yang kita takutkan.
Dan kita berdoa saja bagaimana agar proses hak angket ini bisa berjalan dengan baik dan berikan hukuman pada pelaku kecurangan. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Doakan sahabat-sahabat kita yang berjuang hari ini, adik-adik kita mahasiswa yang berjuang hari ini, rakyat Indonesia yang tak pernah mengenal lelah demi tegaknya keadilan di negeri yang tercinta ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.